Dugaan pemalsuan kartu keluarga KK ditemukan dalam pelaksanaan PPDB di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Disdikbud Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Jawa Tengah mendapati 18 kartu keluarga calon siswa diduga palsu. 5 kartu keluarga palsu ditemukan di SMA Negeri 1 Pati dan 13 KK palsu di SMA Negeri 1 Juwana. KK palsu diketahui setelah diverifikasi ke Disduk Capil. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan rekomendasi penolakan kepada siswa yang menggunakan KK palsu saat proses daftar ulang. Setelah kami cek, kami kirim ke verifikasi di Dukcapil, ternyata data-data KK tersebut tidak sesuai dengan data di aplikasi Dukcapil. Untuk itu kami proses, terus kami laporkan kepada Satpen. 2 SMA negeri favorit di Kota Semarang, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5, menemukan dugaan pemalsuan piagam prestasi calon siswa dalam PPDB jalur prestasi. Kasus ini muncul setelah ratusan siswa didik SMP Negeri 1 Semarang menggunakan piagam kejuaraan Marching Band Internasional di Malaysia untuk mendaftar PPDB jalur prestasi. Piagam tersebut seharusnya tercantum juara 3, namun legalisir yang diajukan menyebutkan juara pertama. SMA Negeri 5 Semarang mendapati 33 pendaftar menggunakan piagam marching band diduga bermasalah ini. Kemudian ini diduga ada pemalsuan dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita akan dalami lah, ya. Kita akan klarifikasi. Tentunya kita tahap penyelidikan dulu. Kita lihat dulu apakah nanti pidananya di mana nanti. Kalau ini memang ada pidananya, kita lihat nanti apa statusnya, kita tingkatkan nanti seperti itu. Kasus ini tengah diselidiki Polrestabes Semarang. Polisi sedang pelajari unsur pidana yang dapat diterapkan. Oke, Pak Indraza, ini kan Ombudsman memang bukan lembaga penegak hukum begitu. Artinya tadi temuan, rekomendasi yang disampaikan, ya nanti ada yang akan menindaklanjuti begitu. Tapi dari Ombudsman sendiri, apa kemudian yang akan dilakukan supaya betul-betul mengawal ini bisa sampai ke penindakan secara tegas? Ya, satu pertama kali dengan hasil pengawasan seperti biasa kami mengumpulkan, dan itu ada beberapa tindakan. Biasanya adalah masalah systemic review, itu untuk jangka panjang. Tapi untuk penanganan kasus per kasus, kami melakukan namanya RCO, atau reaksi cepat ombudsman, di mana kami langsung menyelesaikan laporan tersebut dan meminta instansi, misalnya dinas atau panitia, melakukan koreksi. Dan itu yang kami lakukan. Contoh pada minggu ini, kami langsung mengirimkan koreksi kepada dinas untuk membatalkan kecurangan di jalur prestasi di salah satu kota di Indonesia. Oh, sudah terjadi dibatalkan ini? Sudah, kami minta gitu kan, kami memang langsung batalkan. Namun apa yang terjadi gitu kan, memang mereka menindaklanjuti. Nah, kembali lagi nih, regulasinya tentunya ada dibatalkan, tapi mereka punya kendala juga bilangnya, ada tekanan dari masyarakat. Apa yang dilakukan? Yang dibatalkan tetap dikasih kelas, tapi akhirnya mereka menambah rombel atau menambah kelas baru. Karena rombongan yang harusnya dianulir ini tidak jadi? Tidak jadi. Okay. Nah, mereka juga takut dengan tekanan masyarakat. Nah, ini dia. Balik lagi, pelayanan publik yang baik itu bukan hanya pelaksana yang baik atau pengawas ya, seperti ombudsman, inspektorat, tapi juga bagaimana masyarakat juga mau patuh sama aturan. Ya, kalau seperti tadi Pak Indraza juga bisa aja mengeluarkan embel-embel ombudsman, gitu, tapi tidak mau, sampai akhirnya terlempar sendiri dari jalur zonasi ya Pak ya. Alhamdulillah masih ada rezekinya anak saya sekolah di swasta gitu kan ya. Tanpa harus curang ya Pak ya. Jangan curang lah gitu kan. Bagaimana kita menjadi wasit yang benar kalau kita juga masih bermain curang. Nah, balik lagi kalau tanya apa rekomendasinya untuk jangka pendek, jelas adalah kami meminta satu, daerah menambah kapasitas sekolah, rangkul pihak swasta. Itu adalah persiapan, pemetaan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan. Nah, lalu dipersiapkan perangkat yang benar, misalnya
Contoh server, ini beberapa daerah kami temukan down ketika mereka melakukan pendaftaran. Kenapa? Karena bertubi-tubi begitu ya, mungkin yang login, mereka tidak servernya nggak kuat. Lalu yang kedua, ada satu daerah kami temukan tidak memiliki anggaran membangun aplikasi PPDB. Karena ternyata dinasnya lupa mengajukan. Ini kan ke satu bilang, kesalahan kecil tapi efeknya panjang ya Pak ya? Saya bilang bukan kesalahan sih, buat saya mohon maaf, saya akan mengatakan itu kebodohan, bahwa ini adalah tugas dia. Saya setiap tahun masa bisa lupa mengajukan anggaran. Iya, mereka akhirnya apa yang terlakukan? Mereka memungut biaya dari sekolah-sekolah untuk membangun aplikasi PPDB itu kami temukan. Nah, jadi kalau tanya masalahnya bukan hanya sekedar diterima atau terima, persiapan pun bermasalah. Ya. Lalu juga menyiapkan aparat-aparat, baik jalur pengaduan dan jalur penindakan. Ini juga harus siap. Karena percuma ada temuan, ada rekomendasi, tapi penindakannya penindakan tidak jelas. Tindak lanjutnya tidak ada. Nah, itu ketika persiapan. Lalu pelaksanaan. Nah, itu turun semua. Kepala daerah turun, inspektorat turun. Jangan cuma hanya duduk di atas meja menerima laporan, tidak, turun lihat di lapangan. Ya. Contoh kalau tanya tahun lalu di Jawa Barat, wali kota Bogor ya, sekarang udah pensiun ya, dia turun ke lapangan langsung diperiksa satu persatu itu kakaknya, mana yang itu. Oke, karena banyak temuan tahun lalu di Bogor ya. Iya, nah itu balik lagi. Tapi selalu sekolah atau panitia mengatakan kami tidak punya tenaga. Ya seharusnya dipersiapkan ya Pak. Nah itu dia balik lagi kan, persiapan bagaimana proses itu ketika melakukan verifikasi, validasi. Itu ketika itu pelaksanaan juga menegakkan aturan. Nah, yang terakhir adalah ketika pasca itu juga jangan lengah ketika pengumuman selesai, masyarakat menganggap selesai PPDB. Tidak, disitulah muncul siswa titipan, jual beli bangku, pungutan. Ini pascanya? Pasca pengumuman PPDB. Nah, sebagai contoh, saya kurang lebih berapa tahun yang lalu ya, tahun 2018 ketika anak saya SMA, saya melihat sendiri kuota yang diumumkan 360. Tapi ketika saya datang di hari pas pendaftaran daftar ulang, di papan itu ada 400 sekian nama. Artinya sudah lebih 40 lebih siswa ya? Tapi nggak ada yang sadar itu. Nah, tapi ketika mulai sadar udah telat, orang malah jadi ribut. Tidak tahu juga siapa 40 siswa tambahannya. Iya, kita nggak pernah tahu mana yang itu karena udah dicampurkan di urutannya abjad nama atau membagi kelas saja. Nah, ini yang jadi kendala adalah bagaimana kita mau komit untuk penegakan aturan, menjalankan aturan. Dan yang kedua adalah segera cari solusi. Jangan segera mencari orang yang salah. Kenapa? Karena kendala PPDB setiap daerah banyak. Contoh di perkotaan yang daerahnya ternyata di tengah kota sudah tidak ada pemukiman, sudah berpinggir, padahal sekolahnya masih tetap di tengah kota. Atau di daerah 3T, daerah pegunungan, daerah kepulauan. Kami menemukan ada satu daerah kepulauan yang muridnya nggak mau sekolah, nggak mau. Kenapa? Terlalu berat, mereka harus naik perahu pindah. Mereka nggak sanggup biaya itu. Sampai begitu. Jadi kendalanya macam-macam. Tapi kembali lagi, semangatnya kembalikan lagi pada aturan payung. Dan kita menjalankan yang baik. Tapi sebetulnya dari rekomendasi dari Ombudsman sendiri, PPDB ini lanjut atau enggak Pak? Lanjut. Untuk jalan 4 jalur ini lanjut. Tapi kembali lagi, bagaimana kita memahami dulu filosofinya bahwa satu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Kedua, negara wajib pembelajaran pendidikan dasar. Nah, itu apakah balik lagi bagaimana penggunaan anggaran APBN dan APBD yang katanya 20% menurut undang-undang wajib untuk pendidikan, ini bagaimana pengelolaannya? Ya silahkan BPK, mungkin KPK yang melakukan audit seperti itu, tapi kembali optimalkan. Karena apapun juga cita-cita bangsa ini, kalau dibaca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, adalah memajukan kehidupan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan hanya sekedar mengentaskan kemiskinan, memberantas kebodohan itu. Dan bekal Indonesia yang kalau katanya mau Indonesia Emas 2045 adalah
tolong buat peta jalan pendidikan Indonesia sampai tahun 2045, karena kita nggak tahu nanti 2045 manusia seperti apa, kondisi seperti apa, dan itu salah satu fondasinya adalah pendidikan. Oke, ya ini kan tentunya harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari, jangan sampai tahun depan masih ada aja kesalahan teknis, kesalahan non teknis. Tapi kalau dari sistem zonasi yang ada 4 ini, mungkin Pak Indraza ada nggak sih notes gitu, poin-poin apa yang harus diubah dari sistem ini? Ya, satu terkait dengan jalur zonasi, kembali lagi petakan zona, bukan jarak. Bukan jarak. Ya, untuk yang prestasi gitu kan, tolong dibuat sistem yang bisa melakukan validasi atau verifikasi terhadap data-data prestasi, baik raport ataupun non-akademik. Nah, jalur afirmasi juga dilihat kembali apakah sudah ada pemetaan jumlah calon peserta didik yang membutuhkan. Yeah. Nah, belum ada pemetaan juga, lalu perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana juga penyaluran PIP dan KIP. Nah, itu juga harus juga diterapkan. Nah, jalur mutasi, saya berpikir jalur mutasi itu sebenarnya adalah jalur yang paling kecil ya. Tolong tidak dimanfaatkan, dan bagaimana yang mutasi yang saya kasihan adalah bukan pegawai yang pindah, tapi ada beberapa orang yang pindah, misalnya pedagang, nelayan. Ini mereka tidak punya surat pindah. Ya, ini kan nggak mungkin ada surat tertulis pemindahan, tapi kan memang memindahkan dirinya sendiri gitu ya, kan nggak ada gitu mereka kan. kan mempekerjakan diri sendiri. Nah, seperti itu tolong diakomodir dengan jalur reformasi. Nah, semangatnya reformasi adalah untuk merangkul orang-orang yang membutuhkan. Yeah. Prinsipnya, kalau tanya kan prinsip SDGs kan, no one left behind. Nah, ini dia dalam pendidikan juga harusnya begitu. Oke, mungkin terakhir Pak Indraza, ini untuk tahun ini saja 2024, saat ini prosesnya sudah sampai mana untuk aduan-aduan dan juga temuan yang sudah ditampung oleh Ombudsman? Ya, ditampung sudah di seluruh perwakilan ada, udah mulai ada persiapan, dan kami beberapa laporan sudah ditindaklanjuti langsung. Misalnya yang tadi saya bilang yang dicoret, gitu kan, lalu juga ada perbaikan aplikasi atau sistem down. Ketika mereka down 8 jam, maka kami meminta dinas mengumumkan, satu, dan kedua juga memberikan waktu tambahan karena ada waktu yang hilang. Nah, itu juga sudah dilaksanakan. Tapi kalau balik lagi memang belum selesai, pengawasan masih dilakukan. Insya Allah juga minggu depan sudah selesai ya, karena kan kalau nggak salah mulai tanggal 8 dan 15 sekolah-sekolah tingkat SMA sudah mulai, dan kami akan melakukan press release untuk temuan secara nasional. Nah, mungkin juga teman-teman dari iNews kita undang. Oke, karena masih sistemnya nanti masih sampai pasca ya Pak ya, masih panjang. Pasca, masih panjang PPDB ini. Oke, baik, kita sama-sama berharap dan doakan ya Pak Indraza, seperti tadi rekomendasi juga dari Ombudsman. Kalau PPDB ini sudah bagus, harus dilanjutkan, tapi tentunya ada beberapa catatan-catatan, jangan sampai perilaku koruptif, kemudian juga kesalahan-kesalahan teknis non-teknis ini masih dibiarkan begitu sampai tahun ajaran ke depannya. Terima kasih banyak Pak Indraza Marzuki Rais, anggota Ombudsman RI telah bergabung di One on One, dan pemirsa, saya Nadia Fahiri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.